Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai struktur dokumen kurikulum yang ada di dalam panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi. Nah, buku panduan ini diterbitkan oleh Kemenristekdikti tahun 2020 ya, di mana penyusunnya adalah Bapak Profesor Aris Junaidi dan kawan-kawan. Nah, langsung saja, bagaimanakah struktur dokumen kurikulum menurut buku panduan? Oke, kita ke daftar isi. Nah, ini daftar isinya, kita lihat di bagian A pendahuluan. Kemudian fokusnya ke nomor 5, dokumen kurikulum berdasarkan akreditasi program studi di halaman 15. Oke, kita scroll ke halaman 15. Oke, ini halaman 15. Nah, ini yang bagian nomor 5, dokumen kurikulum berdasarkan akreditasi prodi, yaitu ada 11 unsur ya, ada 11 unsur atau 11 bagian. Yang pertama adalah identitas prodi. Di sini dituliskan identitas prodinya, misalnya meliputi nama perguruan tingginya, fakultas, prodinya apa, akreditasinya apa, jenjang pendidikannya atau program ya, kemudian gelarnya apa, dan termasuk visi dan misi. Ini di bagian identitas. Nah, kemudian yang kedua adalah evaluasi kurikulum dan tracer study. Nah, di sini menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan dengan menyajikan mekanisme hasil evaluasi kurikulum bagaimana ya. Kemudian analisis kebutuhan ya, berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil tracer study. Nah, ini penting ya. Hasil tracer study sangat penting dipakai untuk menjadi dasar evaluasi kurikulum, sehingga kita tahu kebutuhan ya dari pemangku kepentingan, dari kebutuhan industri ya, kebutuhan pengguna lulusan seperti apa, yaitu kita dapatkan infonya dari hasil tracer study. Nah, ini juga menjadi salah satu ciri OBE ya, Outcome Based Education, di mana di dalam OBE itu adalah sangat memperhatikan bagaimana outcome kita, outcome prodi ya, terutama yang bisa dipotret dari hasil tracer study. Nah, kemudian yang ketiga adalah landasan perencanaan dan pengembangan kurikulum. Nah, di sini ada landasan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis, dan lain-lain kalau memang perlu ditambahkan. Kemudian yang keempat adalah rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan university value. Nah, silakan dituliskan di bagian keempat ini. Nah, kemudian di bagian kelima adalah rumusan standar kompetensi lulusan atau SKL yang dinyatakan dalam CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Nah, CPL ini terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, minimal diadopsi dari SNDikti ya, serta aspek pengetahuan dan juga keterampilan khusus. Ini dirumuskan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang masing-masing. Nah, kemudian yang keenam adalah penetapan bahan kajian. Berdasarkan CPL dan atau menggunakan body of knowledge dari suatu prodi yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru dan juga evaluasi serta mungkin rekonstruksi terhadap mata kuliah lama atau sedang berjalan. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu pembentukan mata kuliah dan pembobotan SKS. Nah, di sini menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL, beserta turunannya di level mata kuliah, dan juga bahan kajian, serta penetapan bobot SKS-nya itu dijelaskan di bagian ketujuh. Nah, kemudian bagian ke-8 apa? Isinya matrik dan peta kurikulum. Nah, di sini menggambarkan organisasi mata kuliah, atau disebut juga peta kurikulum ya, dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan CPL prodi. Nah, distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan prodi, seperti itu. Nah, kemudian yang ke-9 yaitu RPS. Yaitu di sini RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran. Dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah prodi. Nah, di sini ya. Semua mata kuliah, di sini ada kata kuncinya. Semua mata kuliah, oke?
Nah, disertai perangkat pembelajaran lainnya diantaranya misalnya rencana tugas, instrumen penilaian, ya dalam bentuk rubrik dan atau portofolio, bahan ajar dan lain-lain. Nah, kemudian yang ke-10, rencana implementasi hak belajar maksimum 3 semester di luar prodi. Nah, hal ini merupakan implementasi kebijakan MBKM yang dinyatakan dalam penetapan 1. Belajar di luar prodi di PT yang sama. Kemudian yang kedua, belajar di prodi yang sama di luar PT. Dan yang ketiga, belajar di prodi yang berbeda di luar PT. Dan yang keempat adalah belajar di luar PT. Bisa di perusahaan atau lembaga di luar perguruan tinggi. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang ke-11, yaitu manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum. Di sini isinya adalah rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat sistem penjaminan mutu internal atau SPMI di perguruan tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum. Nah, demikianlah 11 unsur ya dokumen kurikulum yang lengkap ya menurut buku pedoman atau panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi itu yang dikeluarkan oleh Dikti. Nah, silakan bagi teman-teman pengelola prodi yang misalnya ya dokumen kurikulumnya belum sesuai ini, silakan untuk segera direvisi agar sesuai dengan pedoman. Demikian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.